Nah, non. Laki-laki itu aneh kan namanya? Aslinya si Nasrun. Kok jadi Nanun? Tapi orang Mandailing memang suka begitu sih. Suka main-main soal nama. Kayak tadi, Nasrun jadi Nanun, Tataring jadi Taing, Dalian jadi Lian. Ini nih yang paling aneh nih. Menek jadi Keneng. Kadang banget kan? Tapi si Nak Nun ini memang jenis orang yang perlu ditolong hidupnya. Iya, karena sifatnya jujur, polos, apa adanya. Nah, jenis-jenis orang seperti ini memang perlu ditolong di zaman yang egois begini. Iya, ya karena di zaman ini orang-orang lebih suka palsu, nipu. Makin palsu, makin keren. Sama seperti saya. Iri loh aku sebenarnya sama si Nak Nun. Benar. Karena dia bisa hidup sederhana, hidup apa adanya, hidup gak punya apa-apa, bahkan enggak dianggap. Keren kan? Beda nih sama gua status gua aja di Facebook kagak ada yang nge-like. Hilang selera makan gue 3 hari 3 malam. Nah, bener kan hidup gua? Tapi pernah juga nih gue coba tuh lugu-lugu kayak si Nak Nun. Gue update status. Sarapan pagi nasi dingin. Gue tambahin foto ikan asin biar makin melarat kayak si Nak Nun. Posting 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 1 hari kagak ada yang nge-like, kagak ada yang respon, apalagi yang komen. Giliran si Nak Nun tuh dia cuman lewat sambil bawa labu. Tiba-tiba ada yang ngasih pete, ada yang ngasih sayur, ada yang ngasih jengkol, bahkan ada yang ngasih anak gadisnya. Siapa? Itu loh, Tiara, anak gadis yang rumahnya di pohon jengkol. Sekali si Nak Nun jatuh cinta, semua orang pada heboh di pancuran. Nak Nun di kedai kopi. Nak Nun bahkan di sawah emak-emak lagi nyuan padi. Nak Nun. Giliran gua 40 kali gua jatuh cinta, 4 kali patah hati, 36 kali matahin hati anak orang. Kagak ada yang bicarain gua, kagak ada yang peduli.
gue poles, makin banyak yang ninggalin gue. Merdeka apa lagi coba? Rumah gue bagus, ayah ibu gue keren, bahkan ibu gue dia sambil masak aja main Facebook. Tapi kok ngerasa kayak sendirian. Gue ngerasa kayak sendirian di hiruk pikuk dunia. Kayak dibuang jauh di pulau tak berpenghuni, persis seperti Soekarno-Hatta dulu. Dia punya apa coba? Lebih merdekaan dia sih sebenarnya. Dia tidur di mana aja lahap, makan apa aja dia lahap. Dia nggak peduli proklamasi, dia nggak peduli orang miskin mesti disantuni. Dia tetap membuat bendera kebangsaan di depan gubuknya. Dia nggak peduli bayar pajak, karena tanah untuk tiap bendera tak dikenai biaya pajak. Dia juga tak pernah iri dengan kemapanan orang, karena iri hanya untuk mereka yang selalu merasa kurang. Bangsa ini yang harusnya iri kepada Nak Nun, karena ia tetap nyaman menjadi orang Indonesia. Dia juga tak pernah teriak bangsa, karena hidupnya sudah bangsa dan miskin. Namun juga tidak pernah teriak merdeka, merdeka, merdeka seperti kita. Ya iyalah, dia kurang merdeka apa lagi coba? Aku jadi teringat dari jendela kelasku waktu dulu. Aku pernah melihat Nak Nun sedang duduk di bawah pokok beringin sambil mengumpul panci, persis seperti ini. Kemudian dia juga bernyanyi. Sada dua tolu hina gurui, opat lima ono manggil si pitui, Roma si salapan tohon sambilani, kodok pabirangan dungro sapului. Guru kami yang sedang mengajar di depan kelas sampai terdiam. Kemudian dia berkata, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah Nak Nun sedang menghibur dirinya atau karena protes, karena perutnya masih lapar. Nak Nun masih terus bernyanyi. Pulang di tijuran batu tulisi, gumonan madi basu dan air tawari. Guru kami pun menyuruh Nak Nun masuk ke dalam kelas dan duduk di bangku depan.
Nun, mengapa bendera di depan rumahmu tak pernah kau turunkan? Itu tanda senasib dan sepenanggungan, Bu. Siapa yang bilang begitu? Ayah saya, Ibu Guru. Almarhum ayah saya, maksudnya almarhum ibu saya juga, pun almarhum opung saya. Kami menangis mendengarnya. Sesegukan tangisnya. Sekarang baru saya mengerti. Kita tidak senasib sepenanggungan. Nak Nun tak pernah belajar, tak pernah sekolah. Tapi dia tahu, tapi dia bijak. Nak Nun tak pernah belajar matematika, tapi ia tahu cara berhitung. Nak Nun tak pernah belajar sejarah, tapi ia tahu bagaimana cara mencintai. Nak Nun tak pernah belajar bahasa, tapi ia tahu bagaimana cara menyampaikan isi hatinya. Ia juga tak pernah belajar seni budaya, tapi ia tahu bagaimana cara membuat dirinya terlihat estetis. Lalu kita belajar semuanya, tapi kita gagal. Kita gagal karena hidup kita sama persis seperti soal di sekolah kita. Hanya pilihan ganda. Kita hanya bisa memilih, tapi kita gagal memahami, gagal membuat sintesa, gagal memahami persoalan, gagal memahami orang lain, gagal memahami diri kita, bahkan kita gagal semua. Kita bisa menyuarakan, meneriakkan nasib kita, tapi kita gagal meneriakkan nasib tetangga kita sendiri. Saya malu. Saya malu melihat diri saya di depan anakmu. Tolong sampaikan kepada anakmu bahwa dia telah mencari isi hati. Aku bukan marah. Enggak. Justru jika Nak Nun ingin mencampur, hatiku adalah ladang yang luas, ditanami. Satu, dua, sekali lagi. Salam literasi. Satu, dua.